Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur bahwa kami telah Kau ampuni. Begitu banyak dosa-dosa kami. Begitu banyak kesalahan kami, tapi Engkau terus tetap mengampuni kami. Terima kasih Tuhan. Bantu kami juga untuk mengampuni orang lain. Kesalahan apapun. Supaya kami dibebaskan dari segala belenggu, kebencian, dendam dalam hati kami. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku terkasih dalam Kristus, hari ini Yesus mengajak kita untuk menyadari ketiga hal ini. Pertama, pasti ada penyesatan. Bentuk apapun, entah itu dalam agama, dalam pikiran, dalam perasaan, orang disesatkan oleh pandangan-pandangan yang tidak benar. Ya. Dan Yesus mengatakan orang yang menyesatkan itu harus dihukum dengan keras dan kejam. Leher dikasih tali lalu dan batu lalu cemplungkan ke dalam laut. Itu pertama. Yang kedua, kita diminta untuk mengampuni bukan hanya 7 kali 7 tapi tanpa batas. Dan itu betapa sulitnya. Dan ketiga, para rasul mengatakan tambahkan iman kami. Ya. Nah, saya mau bahas tentang pengampunan dan tambahkan iman kami. Pertama, saudaraku terkasih, pengampunan itu menjadi sulit. Maka itu tidak hanya 7 kali 7 kali tambah 7 kali dalam sehari sekalipun, dalam sehari loh. Terus mengampuni, menyesal dan terus-terusan. Dan pengampunan itu menjadi sulit karena kita merasa bahwa orang yang kita ampuni harus bertobat, harus berbuat baik. Ya. Jadi fokusnya kesulitan kita mengampuni karena orang lain tidak bisa berbuat baik, tidak bisa berubah, tidak bertobat. Dan itulah kesulitan kita. Padahal sebetulnya pengampunan itu harus bersumber pada diriku sendiri. Ketika saya tidak mengampuni, maka ada dendam, ada marah, kecewa, ada perasaan-perasaan yang emosional yang tidak tidak teratur. Dan itu membuat kita menjadi sakit. Sakit kanker, psikosomatis, berbagai macam psikosomatis. Karena kita ingin mengubah orang lain. Jadi pengampunan itu pertama ada 2 hal yang harus kita sadari. Pertama adalah Tuhan sendiri mengampuni kita. Mengampuni dosa kita. Betapa kita banyak berdosa. Ribuan kali seperti gunung. Tapi Tuhan tetap mengampuni. Ketika kita sadar akan hal ini, maka itulah yang menjadi dasar kenapa kita harus mengampuni. Yang kedua, sekali lagi pengampunan bukan untuk orang lain, tapi untuk diriku sendiri. Untuk diriku sendiri, aku dibebaskan dari belenggu kemarahan, kecewaan, kesakitan dan seterusnya. Dibebaskan dari itu semua itu. Jadi mari saudara kita belajar dan mohon rahmat. Karena itulah kita butuh Tuhan tambahkan imanku. Supaya keberanian kita mengampuni itu berasal dari Tuhan. Bukan kita mohon rahmat, kita mohon Roh Kudus supaya berani mengampuni, memaafkan. Dan lebih daripada itu bukan hanya sekedar mengampuni, tapi lebih dalam konteks yang lebih luas. Puritas cordis, kemurnian hati. Hati kita murni, kita tidak punya berbagai macam perasaan negatif apapun. Ketika muncul negatif, kita persembahkan kepada Tuhan. Dan kita mohon Roh Kudus kepada Tuhan. Jadi pengampunan itu adalah salah satu dari kemurnian hati. Ya. Jadi lihatlah konteks itu. Maka kita harus belajar melepaskan ya akar-akar dosa, ya kerak-kerak dosa itu sehingga bersih murni, putih seperti hati Bunda Maria dan hati Yesus. Jadi seperti itu. Jadi mencintai lalu mengampuni, memang meskipun mengampuni itu merupakan salah satu core ya, salah satu rahmat, salah satu inti dari kemurnian hati. Tapi semua konteksnya adalah apapun pikiran kita, apapun yang tidak baik dalam diri kita, kita berusaha untuk melepaskan, untuk rela lepas, untuk rela mengampuni, untuk rela mencintai, untuk rela tidak ada dalam pikiran kita kebencian, kemarahan, kekecewaan dan seterusnya. Nah, yang ketiga adalah tambahkan iman kami. Jadi ada 2 hal penting juga dalam hal ini. Ketika tambahkan iman kami, kita menyadari bahwa iman kita belum apa-apa. Ya, iman kita belum apa-apa, iman kita masih kecil, iman kita masih dangkal atau apalah.
bahwa kita sadar bahwa kita nggak punya kemampuan besar untuk bisa mengampuni sekalipun, untuk mencintai sekalipun. Maka kita mohon Roh Kudus, tambahkan imanku. Dan itu butuh suatu proses yang panjang untuk jatuh dan bangun. Seperti halnya kita lihat dalam diri Ayub, ya, untuk bisa menerima situasi seperti itu menjadi sesuatu yang rahmat, pekerjaan Tuhan. Jadi iman, harapan, dan kasih kita sebut dengan keutamaan teologal, artinya keutamaan yang berasal dari Tuhan, bukan dari kita. Ya. Maka ketika kita melihat bagaimana orang yang telah disakiti, dibunuh, bahkan dibunuh tetap mengampuni. Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka buat. Dan orang-orang yang seperti ini, ya, sungguh merupakan suatu seperti sikap Tuhan sendiri, mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Nah, kemudian Yesus mengatakan, seandainya imanmu sebesar biji sesawi, si besar kecil kali seperti jewawut, dan kalau itu bertumbuh besar. Jadi iman yang sekecil itu pun kita sudah bisa memindahkan bukit, memindahkan gunung. Dan itu terjadi di Mesir, di mana sekarang ada yang disebut gereja sampah. Gereja di mana tempat itu menjadi tempat sampah, di mana orang-orang Katolik Koptik, ya, diminta untuk akan dihancurkan oleh kelompok-kelompok Islam. Kemudian dengan doa mereka, dengan doa para uskup, kemudian mereka berdoa, Christe eleison, Kyrie eleison, lalu bukit itu pindah sendiri. Sampai sekarang masih ada gereja sampah itu, gereja gua. Saudara, sekali lagi bukan yang gampang, tapi kita mohon rahmat supaya Tuhan sungguh melimpahkan berkat dan rahmat kepada kita dan kekuatan menjadi orang yang memiliki iman yang kokoh, yang murni, yang bersih, puritas cordis. Semoga Tuhan melimpahkan pikiran kita, perasaan kita, diri kita sebagai hati yang bersih dan murni untuk Tuhan. Tuhan memberkati Anda semua dalam nama Bapa, dalam Putra,